Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Chris atau Mr. Chris. Saya akan melanjutkan pembahasan mengenai eksponensial untuk soal-soal yang lebih kompleks. Ya, kalau yang video sebelumnya kita membahas soal yang sederhana, maka untuk pertemuan selanjutnya atau video kali ini saya akan membahas untuk soal yang lebih kompleks. Oke, kita lihat contohnya. Contohnya yang berikut. Untuk yang pertama, sederhanakanlah X pangkat 2, Y pangkat 5, Z pangkat 2 dibagi X pangkat 3, Y pangkat 2, Z. Itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua seperti itu, P pangkat min 3, Q pangkat 2, R pangkat min 4 dibagi P pangkat 3, Q pangkat min 2, R pangkat min 3, sampai dengan yang terakhir nomor 4 adalah X minus 1, Y pangkat 3, Z pangkat min 2 dibagi X pangkat min 3, Y pangkat 2, Z pangkat min 2 dipangkatkan 2. Nah, soal ini mungkin akan mewakili untuk soal yang lebih kompleks. Meskipun ada soal yang lebih kompleks lagi, tapi setidaknya dari sini kalian akan bisa memulai untuk mengerjakan soal-soal yang tingkatnya lebih kompleks lagi. Oke, kita akan mulai bahas soal yang pertama. Yang pertama soalnya adalah X pangkat 2, Y pangkat 5, Z pangkat 2 dibagi X pangkat 3, Y pangkat 2, Z. Oke, saya akan bagi papannya menjadi 3 bagian. Soal yang pertama, saya tulis manual ya, supaya kalian bisa melihat bagaimana cara menyelesaikannya. X pangkat 2, Y pangkat 5, Z pangkat 2 dibagi X pangkat 3, Y pangkat 2, Z. Pada pembahasan di video sebelumnya, untuk soal yang seperti ini, maka kita kumpulkan variabel-variabel yang sejenis. Ya, kenapa kita kumpulkan yang sejenis? Agar kita lebih mudah untuk menyelesaikan. Oke, sekarang kita lihat. Kita kumpulkan yang sejenis. X pangkat 2 dibagi X pangkat 3. Dikali Y pangkat 5 dibagi Y pangkat 2. Dikali Z pangkat 2 dibagi Z. Oke, sampai di sini paham ya? Kita sudah mengumpulkan yang sejenis. Selanjutnya, kita coba sederhanakan menjadi X pangkat 2 dikurang 3. Karena pembagian ya, maka pangkatnya dikurang. Kemudian yang Y pangkat 5 dikurang 2. Oke, dikali Z pangkat 2. Nah, karena di sini Z-nya tidak ditulis pangkatnya, berarti nilai pangkat dari Z ini berapa? Yang di atas ini nilainya 1 ya. Oke, berarti dikurang 1. Sehingga menjadi X pangkat min 1, Y pangkat 3, kemudian Z pangkat 1. Oke, kalau sudah menjadi sama dengan, kita tahu bahwa X pangkat min 1 bisa ditulis menjadi 1 per X pangkat 1. Ini ada pada sifat yang begini. A pangkat min M sama dengan 1 per A pangkat M. Begitu ya. Oke, karena X pangkat min 1 sama dengan 1 per X pangkat 1, maka yang ini kita tulis menjadi 1 per X pangkat 1. Di sini saya tulis pangkat 1
dikali Y pangkat 3 dikali Z pangkat 1. Saya tulis dulu pangkat 1. Nah, mengapa untuk soal yang pangkatnya negatif kita buat menjadi pangkat positif? Karena umumnya untuk soal-soal yang pilihan ganda ya, soal-soal ulangan, soal-soal penilaian tengah semester, soal-soal penilaian akhir semester, soal ujian sekolah, atau bahkan soal SBMPTN untuk masuk di perguruan tinggi, biasanya untuk soal yang menyederhanakan, hasil akhirnya adalah yang pangkatnya positif. Oke, kalau sudah, perlahan saya akan hilangkan untuk pangkat 1. Kita tahu untuk pangkat 1 adalah tidak ditulis ya, menjadi 1 per X dikali Y pangkat 3 dikali Z. Oke, menjadi, nah ini karena perkalian kan berarti bisa kita tulis begini. Y pangkat 3 Z per X. Karena 1 dikali Y pangkat 3 dikali Z itu akan menjadi Y pangkat 3 Z per X. Inilah hasilnya. Ini untuk soal yang pertama. Oke, kalau sudah kita lanjut. Oke, untuk soal yang kedua dengan soal P pangkat min 3, Q pangkat 2, R pangkat min 4 dibagi P pangkat 3, Q pangkat min 2, R pangkat min 3. Oke, kita coba mulai kerjakan. Menjadi, saya bagi dua dulu papan tulisnya. Nanti bisa kita sesuaikan ya, kalau misalnya nggak cukup ya berarti nanti saya hapus. P pangkat sama dengan P pangkat min 3, kita pisahkan yang variabelnya sejenis. P pangkat 3, kemudian saya hapus dulu sama dengannya. Q pangkat 2 dibagi Q pangkat min 2, R pangkat min 4 dibagi R pangkat min 3. Sama dengan P pangkat min 3, karena pembagian berarti pangkatnya kita kurang ya. Dikurang 3, karena pangkat di bawah 3 berarti dikurang 3. Kemudian Q-nya, karena pangkat di atasnya 2, berarti 2, dikurang, nah, karena bagi kan dikurang, nah pangkat yang di bawahnya sendiri adalah min 2, berarti min 2, kemudian R, pangkat yang di atas min 4, karena dibagi berarti dikurang, pangkat di bawahnya min 3, berarti dikurang min 3. Sehingga menjadi P pangkat min 6, min 3 dikurangi 3, kemudian 2 dikurang min 2, berarti min ketemu min ini adalah positif, berarti menjadi 2 tambah 2, berarti Q pangkat 4, R pangkat, nah min ketemu min, berarti ini jadi plus, min 4 ditambah 3, berapa min 4 tambah 3? Ya benar, min 1. Nah, untuk soal yang berpangkat negatif, sebisa mungkin untuk menyederhanakannya menjadi pangkat yang positif ya. Ya, karena supaya kita terbiasa mengubah pangkat yang negatif menjadi pangkat yang positif. Oke, ini menjadi 1 per P pangkat 6. Ini ada rumusnya, A pangkat min M sama dengan 1 per A pangkat M. Nah, dikali Q pangkat 4, karena Q pangkat 4-nya sudah positif, berarti biarkan saja. Kemudian dikali R-nya pangkat min 1, berarti 1 per R pangkat 1. Oke ya. Sama dengan, kita kalikan 1 kali Q pangkat 4 dikali 1, ya Q pangkat 4. Per P pangkat 6 dikali R pangkat 1, berarti P pangkat 6-nya tetap. R-nya nggak usah ditulis pangkatnya, karena biasanya kalau pangkat 1
atau variabel koefisien dari variabelnya 1, biasanya tidak ditulis. Sehingga jawabannya adalah Q pangkat 4, P pangkat 6, R. Oke, selanjutnya per 3 ini bentuknya pecahan ya. Soalnya bentuknya pecahan, kita mulai kerjakan. Kita kumpulkan dulu yang sejenis. P pangkat min 1 per 2 dibagi P pangkat 2 per 3 dikali Q pangkat 1 per 3 dibagi Q pangkat 1 per 2 dikali R pangkat min 1 per 4 dibagi R pangkat 1 per 3 sama dengan P. Nah, kita selesaikan pangkatnya. Min 1 per 2. Ingat pembagian, berarti kita kurang. Min 2 per 3. Q 1 per 3 dikurang 1 per 2. R min 1 per 4 dikurang 1 per 3. Oke. Menjadi P pangkat 2 dengan 3. Berarti penyebutnya kita samakan. Karena penyebutnya nggak sama, berarti wajib kita samakan. Nah, cara menyamakannya gimana? Kita lihat penyebutnya. Satunya kan 2, satunya 3. Kita kalikan saja supaya mudah. 2 kali 3 berapa? 6 ya? 6. Oke, 6. Kemudian yang di atasnya atau pembilangnya kita cukup kali silang. Min 1 kali 3. Min 3 dikurang 2 kali 2. 4. Kemudian Q-nya sama 3 kali 2, 6. Kali silang lagi. 1 kali 2, 2 dikurang 1 kali 3, 3. Kemudian R. R-nya sama. Penyebutnya 4 kali 3, 12. Berarti kali silang lagi. Min 1 kali 3. Min 3 dikurang 1 kali 4, 4. Sama dengan P pangkat min 7 per 6. Mudah-mudahan kalian sudah paham ya untuk operasi bilangan bulat, baik itu yang positif maupun negatif. Q 2 dikurang 3, min 1 per 6. R min 3 dikurang 4, berarti min 7 per 12. Nah ini karena pangkatnya semuanya negatif, Q-nya, P-nya pangkat negatif, Q-nya pangkat negatif, R-nya juga pangkat negatif. Berarti semuanya ini kita rubah menjadi pangkat positif. Berarti kita turunkan variabelnya. Jadi 1 per P pangkat 7 per 6 kali 1 per Q pangkat 1 per 6 kali 1 per R pangkat 7 per 12. Sama dengan 1 kali 1 kali 1, ya 1 ya. Per bawahnya tinggal kita tulis P pangkat 7 per 6, Q pangkat 1 per 6, R pangkat 7 per 12. Oke, ini jawaban untuk soal yang nomor 3. Mudah-mudahan paham ya. Nanti di rumah kalian bisa coba lagi untuk operasi bilangan pecahan untuk melancarkan supaya kalau nanti kalian ketemu dengan soal-soal yang seperti ini atau lebih kompleks lagi, kalian sudah terbiasa. 4. Nah, kalau yang ini bisa kita selesaikan dengan beberapa cara ya. Tapi yang saya akan jelaskan ke kalian adalah dengan cara menyelesaikan yang di dalam kurung, kemudian baru kita pangkatkan. Kalau misalnya kalian ingin mencoba dengan cara yang lain, boleh ya. Banyak sekali alternatif cara untuk menyelesaikan soal ini. Kalian boleh search di Google atau di YouTube atau di mana yang mungkin bisa menjelaskan soal yang bentuknya seperti ini. Oke, sama dengan X pangkat min 1, X pangkat min 3, Y pangkat 3, Y pangkat 2, Z pangkat min 2, Z pangkat min 2 dibagi, dipangkatkan 2. Sama dengan X pangkat min 3, min 1,
dikurang min 3, Y pangkat 3 dikurang 2, Z pangkat min 2, dikurang yang di bawah min 2. Kemudian jangan lupa dipangkatkan 2 karena ini ya, pangkat 2 menjadi X. Nah, ini min ketemu min, berarti positif. Berarti min 1 ditambah 3. Min 1 tambah 3 berarti dia 2. Y, 3 kurang 2 berarti 1. Z, min 2 dikurang min 2. Berarti min ketemu min ini jadi plus. Berarti min 2 ditambah 2. Berapa min 2 tambah 2? Berarti dia 0. Oke, dipangkatkan 2 karena ini ya, pangkat 2. Menjadi sama dengan X pangkat 2, Y pangkat 1. Nah, Z pangkat 0, ini nilainya 1. Saya tulis 1 karena berpangkat 0. Oke, kemudian dipangkatkan 2. Sama dengan X pangkat 2, Y pangkat 1 dikali 1 berarti ini X kuadrat Y saja. Karena satunya dikali 1 itu bilangannya tetap. Kemudian Y pangkat 1 itu pangkatnya tidak ditulis. Kemudian dipangkatkan 2 karena soal. Sehingga kita pangkatkan 2. X pangkat 2 pangkat 2 berarti X pangkat 2 dikali 2. Karena dipangkatkan lagi ya. Itu ada di sifat. Kalian bisa lihat di video sebelumnya. Kemudian Y pangkat 1 kali 2. Berarti ini kan pangkatnya 1 nih. 1 kali 2 kan berarti 2 ya. Jadi X pangkat 4, Y pangkat 2. Ini jawabannya. Oke, itu saja mungkin penjelasan untuk soal eksponensial yang lebih kompleks dari pembahasan contoh soal yang video sebelumnya. Nah, sebenarnya masih banyak lagi soal yang lebih kompleks. Hanya saja mungkin kalian bisa mengeksplor ya, mencoba menggali kemampuan untuk mencari soal-soal yang lebih variatif supaya kemampuan kalian juga meningkat. Oke. Itu saja penjelasan untuk soal eksponensial. Nah, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Sampai jumpa pada materi berikutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.